Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022, tahun 2023 tentunya yang akan berjuang di jalur SNBP ya, jalur prestasi. Saya akan memberikan tips ya, tiga cara lolos SNBP 2023 di PTN dan prodi favorit. Saya bagi menjadi tiga bagian. Video kali ini saya beri part satu ya, karena nanti di part 2 dan part 3-nya akan saya record di kesempatan yang berbeda. Kita kupas dulu untuk cara yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan ya, ternyata di dalam proses memilih prodi itu paling tidak para peserta itu ada tiga model. Peserta itu memilih prodi atau PTN. Apa itu yang pertama? Anak-anak yang memilih PTN atau memilih prodi itu harga mati dengan pilihan, tidak bisa apa itu diganggu gugat, tidak bisa dibelokkan karena mungkin ini sudah cita-cita sejak lama. Nah, ini biasanya adalah anak-anak yang punya target kampus tertentu, punya target jurusan tertentu, dan kampus atau jurusan itu sudah sesuai mimpi atau passionnya. Yang kedua, anak-anak yang melihat peluang. Dia kira-kira ketika masuk di jalur prestasi itu, mana prodi-prodi yang kira-kira saya berpeluang besar untuk lolos. Biasanya ini anak-anak yang akan memperhitungkan keketatan. Memilih prodi dengan keketatan yang tidak tinggi, sehingga punya peluang besar untuk diterima. Bisa juga dia memperhitungkan modal. Modal di sini nilai rapot, sertifikat, dan dia akan bisa mengukur kira-kira dengan modal saya ini saya bisa tembus di prodi dan PTN apa gitu. Yang ketiga biasanya dia pembelajar, pokoknya kalau nanti saya diterima saya akan berjuang, kalau tidak terima ya saya akan masuk melalui jalur tes tulis. Yang ketiga ada anak itu yang penting diterima. Mereka ini adalah anak-anak yang tidak mau ribet dengan jalur tes, bisa masuk 40% itu sebuah apa itu keuntungan, sebuah anugerah gitu ya. Dan SNMPTN atau sekarang ini adalah SNBP itu ibaratnya adalah anugerah terindah. Jadi mereka akan memilih prodi yang paling mudah untuk bisa diterima, paling mudah untuk lolos. Yang penting saya diterima di jalur SNMPTN atau di jalur SNBP atau di jalur prestasi. Nah, bagaimana tiga model ini bisa kita berikan saran atau bisa kita berikan rekomendasi? Saya akan melakukan beberapa alternatif apa itu saran gini ya. Nah, yang pertama untuk anak-anak yang model pertama, di mana PTN dan POD itu adalah harga mati, biasanya adalah target jurusan atau kampus tertentu. Maka perhatikan modal eksternal ya. Perhatikan modal eksternal. Apa itu? Adakah kakak kelas yang diterima di SNMPTN, karena dulu istilahnya SNMPTN ya, di jurusan tersebut 1 sampai 3 tahun terakhir. Jadi misalnya sekarang di jalur prestasi, teman-teman milih FK gitu ya. Ada nggak kakak kelas itu 3 tahun terakhir yang terima di jalur SNMPTN di Prodi FK? Yang kedua, adakah kakak kelas yang diterima SMPTN? Tahun lalu kan masih istilahnya SBMPTN ya. Jurusan tersebut 1 sampai 3 tahun terakhir. Kemudian, apakah peringkat sekolah kalian itu ada di top 1000 LTMPT? Nah, modal-modal ini tentunya harus dilihat kalau teman-teman apa itu memilih prodi dan tidak mungkin berubah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modal internal. Apa itu? Peringkat paralel di sekolah. Pastikan teman-temannya harga mati ini eh, punya peringkat paralel yang bagus ya. Punya peringkat paralel paling enggak 5 besar atau 10 besar. Kemudian jumlah siswa yang memilih jurusan yang sama. Perhatikan, hindari teman-teman itu memilih jurusan atau prodi yang peringkat atasnya teman-teman itu sudah dipilih oleh siswa lain. Jadi kalau ada siswa lain lebih bagus peringkatnya, memilih prodi yang sama, maka ini perlu juga dipertimbangkan. Dan lihat juga sertifikat prestasi atau organisasi. Apakah selama di SMA pernah menjuarai lomba tingkat internasional, tingkat nasional, atau regional yang memang diselenggarakan oleh organisasi yang kredibel ya, bisa oleh Kemdikbud atau kampus. Atau mungkin teman-teman di organisasi aktif di, kalau OSIS itu biasanya yang paling diperhatikan itu kalau dia menjadi ketua OSIS. Nah, modal eksternal dan internal ini penting untuk menunjang keberhasilan atau peluang teman-teman bisa lolos di PTN atau prodi yang harga mati ya. Tidak bisa di apa itu tidak bisa diganggu gugat, tidak mau berubah, ya tentunya modal-modal ini harus diperhatikan.
Nah, saya akan memberikan simulasi ya. Simulasi satu ini adalah saya berikan contoh, misalnya ada siswa satu. Ini daftar prodinya, yang saya blok merah ini adalah prodi pilihannya. Dia memilih kedokteran dengan angka keketatan ini contoh saja 4,32%. Jadi peluangnya 4,32%. Nah, maka siswa itu akan melihat modal eksternal. Bagaimana caranya ya? Tabel 3 tahun terakhir tahun 2020 sampai 2022 di jalur SNMPTN apakah ada yang diterima di kedua? Oh, ternyata tahun 2020 ada 2 anak, 21 ada 1 anak, 2022 dua anak. Kemudian di jalur tulis SBMPTN ada masing-masing setiap tahun satu. Tanyakan nilai rapot ya. Ternyata di data ini tahun 2020 itu rapat yang diterima di FK SNMPTN itu 91,3, 2021 91,7, 2022 92,3. Kemudian ranking anak yang diterima di FK 3 tahun terakhir. Oh, ternyata yang diterima di FK itu ranking 1 dan 2, ranking 1 kemudian 2022 ranking 1 dan 2. Dan ini adalah model eksternal yang cukup kuat di mana di kampus yang dituju itu ternyata ada alumninya dan potret alumni itu kelihatan dari rata-rata rapot dan juga peringkat. Nah, sekarang modal internal. Siswa satu. Ternyata nilai rapot siswa satu yang milih kedokteran ini, nilai rapotnya 91,5. Kita perhatikan, oh masih masuk ya. Karena di sini ada 91,3 itu bisa masuk di FK. Dan ternyata dia itu paralel ranking 1. Dan dia punya sertifikat juara 2 perlombaan tingkat nasional. Nah ini modal internal ini sudah sangat kuat sekali. Maka kalau kita melihat Indonesia, malah peluang siswa ini sangat besar. Kenapa? Di alumni dia punya dan data alumni itu masih sinkron dengan data punyanya dia. Nilai rapot alumni yang diterima itu sama dengan nilai rapot yang dia miliki. Ranking paralel alumni yang diterima itu juga sama dengan ranking paralel dia saat ini dan bahkan dia punya sertifikat juara. Tentunya ini hasil analisa siswa ini sangat besar untuk bisa diterima. Oke, kita masuk di simulasi kedua ya. Ini ada siswa dua, dia memilih prodi farmasi. Yang saya beri blok merah ini ada prodi yang dipilih. Keketatan 3,51. Maka kita akan buka modal eksternal dia di sekolah dia 3 tahun terakhir. Oh, ternyata ada setiap tahun itu 1 anak yang diterima di prodi farmasi. Tahun 2020, 21, 22 masing-masing satu. Oh, ternyata di jalur tulis ada satu yang terima tapi tahun 2022. Sekarang kita lihat nilai rapot anak yang diterima di jalur SNMPTN ya. Karena SNMPTN pakai rapot. Ternyata 2020 sampai 2022 kisaran angkanya 91, 92, dan 90. Udah ranking paralel dia alumni yang diterima. Oh, ternyata 4, 5, dan 2022 itu ranking 2. Nah, sekarang kita lihat modal internal anak ini siswa 2 ya. Saya blok merah siswa 2. Nilai rapot dia 90. Kalau kita comparekan dengan nilai data alumni yang sudah keterima tahun lalu, nilainya 90 yang tahun 2022. Rankingnya siswa 2 ini ternyata ranking 7. Nah, data yang ada ranking siswa yang diterima 3 tahun lalu itu kisaran kalau tidak ranking ada 4, ada 5, ada 2 berarti paling tidak ini kisaran 5 besar lah. Nah, dia di luar 5 besar, yaitu peringkat ke-7. Dia punya sertifikat tapi juara 2. Kalau kita menganalisa menggunakan data ini antara modal internal dicocokkan dengan modal eksternal, maka bisa jadi peluang siswa 2 ini kecil. Kenapa? Karena pilihannya prodi farmasi ini dari data alumni yang ada itu paling tidak rankingnya 5 besar. Nah, siswa 2 ini rankingnya apa itu di luar 5 besar, walaupun nilai rata-rata rapotnya masih sama. Nah, tapi ini kalau kita analisa bisa jadi peluangnya kecil karena mungkin kampus itu mau menerima farmasi kalau dia peringkat 5 besar. Dilihat dari data 3 tahun terakhir. Nah, siswa 2 ini ada di peringkat ke-7. Jadi bisa jadi peluang untuk bisa lolosnya kecil. Sekarang simulasi ketiga ada siswa nomor 3, dia milih prodi gizi yang saya blok merah ini ke ketatannya 4,00. Bagaimana? Kita lihat modal eksternal dia. Oh, ternyata di sekolahnya dia 3 tahun terakhir tidak ada satupun yang diterima di prodi gizi, baik itu di jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Nah, modal internal dia nilai rapot 89, rankingnya 10, 10 besar, tidak punya sertifikat. Maka bisa dipastikan analisa peluang siswa 3 ini kecil. Kenapa? Modal eksternal dia nggak punya, belum ada sejarah alumni di sekolah dia berada itu diterima di prodi gizi. Sehingga paling tidak kampus itu belum punya apa itu indeks sekolah
karena belum ada alumni yang berkuliah atau diterima di kampus tersebut. Nah, siswa tiga ini nekat memilih prodi gizi. Tentunya kalau kita lihat analisa dari hasil modal-modal eksternalnya, dia peluangnya kecil. Nah, saran dan rekomendasi untuk siswa pertama, karena dia peluangnya sudah sangat besar, maka lengkapi dan upload data dengan benar, segera finalisasi di H-6. Ini sekarang ini hari Jumat tanggal 24, penutupan tanggal 28, sehingga ini kurang 1, 2, 3, 4, kurang 4 hari lagi. Kemudian minta doa restu orang tua, guru, dan banyak-banyak berdoa. Karena peluangnya tinggi, tapi kita juga belum tahu apakah hasil analisa itu sesuai dengan nanti yang diinginkan oleh kampus. Kemudian siswa 2 dan 3, sarannya adalah cari alternatif prodi lain yang memiliki modal eksternal yang kuat. Jadi cari alternatif prodi-prodi yang banyak alumni diterima, nilai rapotnya mirip, dan ranking paralelnya masih masuk. Atau cari alternatif univ lain yang memiliki modal eksternal kuat. Jadi bisa jadi pindah kampus yang banyak alumni yang diterima di kampus itu dengan prodi yang diinginkan. Nah, tetapi jika tetap kekeh dengan pilihan awal karena sesuai passion dan cita-cita, maka sebaiknya ada plan B. Apa itu plan B-nya? Bisa ke SNBT, jalur tulis maupun mandiri, dan harus disiapkan dengan serius. Artinya, teman-teman yang sudah memilih apa itu harga mati di prodi-prodi atau PTN yang sangat tinggi persaingannya, maka tentunya harus siap dengan plan B, apa itu menyiapkan diri untuk jalur tulis dan atau jalur mandiri. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut di part 2. Jangan lupa klik subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.